Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Saya Nihayatul Amanah, mahasiswa semester 2 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, akan menyampaikan sedikit tentang konsep dan karakteristik dari harmonisasi sains dan agama. Nah, di mana UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid telah mengupayakan penuh atas pengintegrasian sains dan agama seperti pada lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari harmonisasi adalah upaya untuk mencari keselarasan. Nah, di mana makna dari sains adalah sistem pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan analisis rasional. Nah, ia berkembang dengan metode ilmiah yang mengandalkan bukti empiris dan kesimpulan yang logis. Nah, di sisi lain, agama adalah sistem kepercayaan yang berlandaskan wahyu, ajaran moral, dan nilai-nilai spiritual yang memberikan pedoman hidup bagi umat manusia sekalian. Nah, dalam harmoni sains dan agama ini terdapat dua kata pembahasan umum ya dalam harmoni sains dan agama, yaitu pembahasan tersebut yakni sains dan agama. Keduanya memiliki arti yang sama luasnya sehingga pembahasannya tidaklah akan sesingkat itu. Nah, namun di sini kita hanya akan membahas sedikit tentang konsep dan karakteristik. Nah, harmoni sains dan agama merujuk pada upaya untuk menemukan keharmonisasian antara ilmiah dan ajaran agama. Nah, pembahasan ini akan melibatkan pemahaman bahwa kedua hal tersebut berbeda dalam metodologi dan tujuan, namun dapat selaras dan dapat memberi makna dalam memahami sebuah realitas kehidupan. Dalam artikel Syarif Hidayatullah pada tahun 2018, Sains dan Agama menurut Cuk Anantawijaya merupakan prestasi manusiawi yang pada hakikatnya timbul dari semangat yang sama supaya manusia dapat meng-survive lebih luas lagi. Nah, dengan kata lain, ilmu dan agama lahir karena suatu kebutuhan untuk menjawab berbagai macam tantangan dan kontroversi yang selalu dihadapi oleh manusia dalam eksistensinya. Nah, ini terdapat dalam penelitian oleh Syarif Hidayatullah. Nah, lalu pembahasan harmonisasi sains dan agama sudah menjadi topik yang sering disinggung sejak zaman dahulu. Nah, apalagi sejak zaman abad ke-17, sejak munculnya pendapat Descartes di mana beliau adalah seorang ahli filsuf modern yang memberikan gagasan aku yang berpikir. Nah, dalam artikel Rahmah dan Layyinah Nasar menjelaskan bahwa Descartes menjelaskan bahwa Descartes ini menjadikan kesadaran tentang aku sebagai pusat atau standar absolut dari kebenaran. Nah, ini membuat Tuhan kehilangan otoritasnya sebagai kebenaran mutlak, karena dirinya baru bisa dijelaskan oleh kesadaran aku yang berpikir. Nah, maka dari itu, setelah munculnya gagasan tersebut, manusia menjadi realitas absolut. Yang tadinya kemutlakan itu berada pada di tangan Tuhan, sehingga muncul banyak aliran dan berbagai cara pandang lain yang terdeviasi dari seperti humanisme, rasionalisme, dan empirisme. Nah, kemudian aliran-aliran tersebut membentuk cara berpikir dan cara pandang yang cenderung mereduksi realitas alam semesta menjadi partikular yang hanya dapat dijawab oleh matematika. Wow. Nah, sejak saat itu harmonisasi antara sains dan agama menjadi tema diskusi besar bagi para ilmuwan Islam pada masa tersebut. Nah, keinginan mereka untuk mengembalikan lagi pengetahuan alam semesta ini kepada Tuhan dan untuk membangkitkan penemuan-penemuan ilmiah dari para cendekiawan muslim yang tentunya menjadi eksistensi tersendiri untuk kemajuan pengetahuan demi masa mendatang. Nah, dan terjadinya suatu harmonisasi sains dan agama. Lalu setelah era Descartes ini, pemisah antara ilmu dan agama semakin menguat. Nah, namun pada abad ke-20 banyak pemikir mulai mempertanyakan gagasan ini. Mereka berargumen bahwa pendekatan dualistik tidak mencerminkan kompleksitas kehidupan manusia dan dunia sekitarnya. Nah, selanjutnya, pemikir seperti Amin Abdullah mengusulkan model interkoneksi antara ilmu sains dan agama. Nah, ini bisa menjadi satu upaya ya untuk menggabungkan antara sains dan agama, untuk menyelaraskan antara sains dan agama. Nah, beliau mengusulkan ada 3 model hubungan antara lain, yaitu yang pertama entitas tunggal atau single entity, yang kedua model entitas terisolasi atau isolated entities, dan model entitas saling terhubung atau interconnected entities. Model entitas tunggal melihat ilmu agama sebagai satu kesatuan yang tidak memerlukan metodologi ilmiah. Nah, sedangkan model terisolasi menganggap kedua bidang tersebut berdiri sendiri tanpa interaksi, dan model saling terhubung menawarkan pendekatan di mana kedua bidang dapat berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks.
Nah, berdasarkan pernyataan dari Amin Abdullah tersebut, maka hubungan antara sains dan agama bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, namun untuk memberikan jawaban-jawaban yang lebih kompleks, diperlukan adanya harmonisasi antara keduanya. Jadi, pada intinya, secara konsep, sains dan agama memiliki peran masing-masing. Namun, dapat saling melengkapi. Sains menjawab pertanyaan bagaimana alam semesta bekerja, sedangkan agama menjawab pertanyaan mengapa alam semesta bekerja dan mengapa kehidupan ini itu ada. Nah, jika sains mengungkapkan mekanisme dan hukum-hukum alam, agama memberikan makna dan tujuan dari eksistensi manusia. Nah, oleh karena itu, keduanya dapat berjalan secara berdampingan dalam membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang realitas kehidupan. Nah, begitulah sedikit dari pembahasan konsep harmonisasi sains dan agama. Yang selanjutnya ada karakteristik harmonisasi sains dan agama. Nah, dari pembahasan konsep harmonisasi sains dan agama, dapat dikatakan bahwa sebenarnya mereka itu memiliki karakteristik tersendiri, baik dari kata sains dan agama, bahkan karakteristik keharmonisasian keduanya. Nah, dalam artikel Gendry pada tahun 2019 menuliskan bahwa Barbour mencoba untuk memetakan antara sains dengan agama dalam bentuk 4 tipologi. Nah, keempat tipologi ini menawarkan secara langsung untuk memberikan atau menghubungkan antara sains dengan agama. Di antaranya yang pertama yaitu konflik, yang kedua independensi, yang ketiga dialog, dan yang terakhir ini adalah integrasi. Nah, sains terfokus pada penjelasan fenomena alam atau pengetahuan ilmiah melalui metode empiris dan rasional. Nah, sedangkan agama itu bersifat transenden dan normatif sehingga memberikan pemahaman tentang makna hidup dan nilai-nilai moral menggunakan pendekatan spiritual. Nah, keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk mencari kebenaran. Nah, adanya keterbatasan keduanya juga menjadi aspek penting terjadinya harmonisasi ini. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan filosofi atau spiritual secara tuntas, sementara agama tidak selalu memberikan penjelasan rinci tentang mekanisme fenomena alam atau pengetahuan ilmiah. Kesadaran ini membuka ruang bagi kolaborasi antara keduanya untuk saling melengkapi. Nah, dalam pengupayaan harmonisasi sains dan agama dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang nantinya dapat efektif dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas dunia serta makna dari kehidupan. Nah, beberapa di antaranya menggunakan pendekatan integratif, dialog konstruktif, dan beberapa pendekatan yang lainnya ya. Di sini saya akan menyebutkan 2 saja. Nah, yang pertama itu pendekatan integratif, yaitu artinya apa? Mengakui peran masing-masing antara sains dan agama. Sains tanpa dilengkapi dengan agama bisa saja kehilangan arah moral dan etika. Sementara agama tanpa dilengkapi sains dapat tertinggal dalam memahami dinamika kehidupan. Nah, oleh karena itu, kekuatan antara keduanya harus dibangun dengan pendekatan yang saling menghargai dan memperkaya satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah dengan pendekatan dialog konstruktif, yaitu dialog antara sains dan agama. Ini menjadi penting ya untuk menciptakan interaksi yang lebih konstruktif atau membangun. Nah, dalam dialog ini, ilmuwan dan teolog dapat membahas isu-isu di persimpangan kedua bidang dengan cara saling menghormati. Hal ini memungkinkan penemuan kesamaan dalam metodologi dan konsep, serta membuka peluang untuk berkolaborasi. Nah, dalam praktiknya, harmonisasi sains dan agama dapat dilihat dalam berbagai bidang studi ya, termasuk pendidikan dan filsafat. Nah, upaya untuk menciptakan mode baru hubungan antara sains dan agama terus dilakukan oleh para ilmuwan dan agamawan, dengan harapan dapat memperkuat pemahaman manusia tentang realitas dunia dan kehidupan. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan ini adalah kalimat harmonisasi sains dan agama ini memiliki 2 kata utama ya, yaitu antara sains dan agama. Dan harmonisasi sains dan agama ini merujuk pada upaya untuk menemukan keharmonisasian antara ilmiah dan ajaran agama. Nah, pembahasan ini melibatkan pemahaman bahwa kedua hal tersebut berbeda dalam metodologi dan tujuan. Namun, dapat selaras, dapat memberi makna dalam memahami sebuah realitas, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, dari pembahasan konsep harmonisasi sains dan agama, dapat dikatakan bahwa sebenarnya memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sains dan agama, bahkan dari keharmonisasian keduanya. Nah, dalam pengupayaan harmonisasi ini, sains dan agama ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang nantinya dapat efektif, yaitu yang pertama tadi kan pendekatan integratif, yang kedua ada dengan dialog konstruktif. Nah, semoga kedepannya dalam pengupayaan harmonisasi sains dan agama dapat berjalan dengan lancar. Nah, supaya nantinya kita sebagai manusia dapat memiliki keseimbangan antara pengetahuan dan agama.
Nah, upaya ini harus terus dilakukan dengan pendekatan yang terbuka dan saling menghormati antar satu sama lain, agar kedua bidang ini dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencarian kebenaran jawaban dari semua pertanyaan yang ada di dalam pikiran manusia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas atau pembahasan yang kurang pas dan tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I let you go, can I get a kiss goodnight, babe? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, babe? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, babe? Before I let you go.